Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Syiar Islam rahimakumullah. Pada kali ini kita dipertemukan di dalam lanjutan tausiah kita. Dalam saat ini kita akan membahas tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona adalah merupakan ujian. Setiap manusia dibekali sebuah emosi yang secara alamiah dimilikinya. Di antara emosi itu adalah adanya rasa takut. Rasa takut itu adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang dimiliki oleh manusia, yang terjadi sebagai respon terhadap stimulus tertentu atau terhadap rasa tertentu. Misalnya, adanya rasa sakit, adanya ancaman bahaya, atau adanya wabah penyakit yang tidak bisa terkendalikan lagi. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Syiar Islam rahimakumullah. Namun perlu kita pahami dan kita sadari bahwa rasa takut yang dimiliki oleh manusia tidak hanya berpengaruh kepada perasaan mereka saja, tidak hanya berpengaruh kepada perasaan kita saja sebagai manusia, akan tetapi rupanya rasa takut juga berpengaruh terhadap tubuh manusia itu sendiri. Hal ini dijelaskan di dalam buku Sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Nadia Tayyarah. Beliau menguraikan bahwa pengaruh rasa takut itu sudah dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran melalui firman-firman-Nya. Di antaranya adalah Quran surah Al-Hajj ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Yang artinya, ingatlah pada hari itu ketika munculnya sebuah kegoncangan, takutlah seluruh perempuan yang sedang menyusui terhadap anak mereka sendiri, dan gugurlah kandungan seluruh perempuan-perempuan yang sedang hamil, dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidaklah mabuk. Akan tetapi azab Allah lah yang sungguh sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, para pecinta Syiar Islam rahimakumullah. Di dalam ayat itu jelaslah bagi kita bahwa Allah telah mengisyaratkan
ketika rasa takut itu datang, ketika bahaya itu muncul di tengah-tengah kita, maka akan berefek kepada kegugurannya kandungan seorang wanita yang sedang hamil. Maka tidak hanya itu, dengan adanya rasa takut yang berlebih-lebihan muncul di dalam diri manusia, ketika perempuan-perempuan yang sedang menyusui anaknya sendiri, mereka takut terhadap anaknya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-19, apabila rasa ketakutan itu muncul terhadap diri mereka, maka kamu akan melihat mereka memandang kepadamu dengan mata yang terbolak-balik seperti orang pingsan karena akan mati. Di dalam ayat ini Allah juga mengisyaratkan kepada kita, karena rasa takut yang selalu berlebih-lebihan, rasa takut yang keterlaluan akan mengakibatkan gangguan pada gerakan mata. Kenapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi disebabkan oleh karena meningkatnya kresi adrenalin terhadap otot, terhadap saraf yang berfungsi sebagai penggerak terhadap mata kita. Selanjutnya dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, maka bagaimanakah kamu akan tetap kafir terhadap hari yang mana pada hari itu anak-anak menjadi beruban. Ayat ini jelas mengisyaratkan ketika rasa takut yang datang kepada diri manusia, ketika rasa takut yang terjadi pada diri manusia yang berlebih-lebihan, maka akan mengakibatkan penuaan dini dan tumbuhnya uban di kepala mereka. Masyaallah muslimin, para pecinta syiar Islam rahimahumullah. Adapun pengaruh lain yang diakibatkan oleh rasa takut yang terlalu berlebih-lebihan adalah kulit menjadi merinding, bulu roma mereka berdiri. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Nah hadirin, jelaslah bagi kita semua bahwa rasa takut itu adalah merupakan emosi alamiah dasar yang dimiliki oleh seluruh manusia. Namun ketika rasa takut itu terlalu berlebih-lebihan, rasa takut itu keterlaluan, maka akan berefek buruk kepada diri manusia yang takut berlebihan itu, bahkan sampai kepada terjadinya sebuah kematian. Maka oleh karena itu, ketakutan hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan hendaknya kita lebihkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut itu akan menimbulkan sebuah pengharapan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji secara dalam di dalam kajian ilmu tauhid, rasa takut itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah al-khawfut tabi'i, rasa takut yang naluri. Rasa takut naluri itu adalah rasa takut yang dimiliki oleh naluri dasar manusia itu sendiri. Misalnya, rasa takut terhadap musuh-musuh yang kuat, rasa takut terhadap hewan-hewan buas yang akan menerkamnya, rasa takut terhadap wabah penyakit yang tidak terkendalikan lagi. Maka oleh karena itu, rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang tidak bernilai ibadah. Dan juga rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang tidak akan menafikan nilai-nilai iman kepada diri kita. Maka setiap muslim boleh takut terhadap jenis ini. Sebagaimana rasa takut Nabi Musa alaihissalam ketika menampar seorang laki-laki Mesir sehingga meninggal dunia dan melarikan diri dikejar-kejar oleh Firaun dan bala tentaranya. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asbaha fil madinati khaifan yatarqab. Karena hal itu, jadilah Musa dikala itu merasa takut dan menunggu-nunggu dalam keadaan khawatir yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, para pecinta syiar Islam
rahimahullah, rasa takut yang seperti ini adalah rasa takut yang tidak tercela. Kenapa? Karena sebabnya jelas. Akan tetapi rasa takut yang sekedar waham, ya, yang dikeragui akan kekuatannya, yang tidak jelas sebab-sebabnya dan lain-lain sebagainya, maka rasa takut seperti ini adalah rasa takut yang tidak diperbolehkan. Karena orang yang takut terhadap sesuatu yang belum jelas, terhadap sesuatu yang belum tentu kuat sebabnya, maka rasa takut ini disebut dengan pengecut. Kita lihat di kekinian ini bagaimana keadaan umat manusia yang dicoba dan diuji dengan wabah virus corona. Ketika mereka takut akan tertular atau menularkan kepada orang lain, maka rasa takut yang seperti ini diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan rasa takut yang naluriah, rasa takut yang tabi'iyah, rasa takut yang menjadi tabiat manusia itu sendiri. Kenapa? Karena sebabnya jelas, karena memang kuat bukti-bukti yang telah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat muslimin, para pecinta syariat Islam rahimahullah, dalam kesempatan saat ini barangkali cukup satu saja yang bisa kita jelaskan terlebih dahulu, pembagian dari rasa takut di dalam kajian ilmu tauhid. Yang pertama adalah takut tabiat atau al-khauf at-tabi'i, takut naluri manusia itu sendiri. Insya Allah lain waktu dan lain kesempatan kita akan sambung kajian kita ini dengan kajian yang membahas tentang pembagian rasa takut yang ada di dalam diri manusia. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.